Mewaspadai pengkhotbah-pengkhotbah dan nabi-nabi palsu di era digital. Hanya bagi mereka yang waras beriman. Sebuah catatan reflektif bagi para pengkhotbah dan pewarta sabda Allah. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Akhir-akhir ini banyak orang muncul sebagai pengkhotbah-pengkhotbah, nabi-nabi yang berapi-api berkhotbah menggunakan teks-teks kitab suci dalam pengajaran mereka tentang sabda Allah. Dalam refleksi saya ini, saya akan memberikan 5 ciri agar seorang tidak disebut nabi palsu. Diharapkan sesama Katolik tidak mudah terjebak dengan khotbah-khotbah yang bersemangat dan berapi-api, tetapi sebenarnya bukan seruan profetis, atau dengan kata lain bisa membawa perpecahan dalam masyarakat dan berakibat juga pada heresi atau ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan iman kekatolikan kita. Agar seorang nabi tidak disebut nabi palsu, ia pertama-tama harus tidak meramalkan atau memprediksi kapan seseorang akan mati. Siapakah Anda sehingga Anda mampu memprediksi kapan seseorang akan mati? Hidup dan matinya seseorang hanya terletak pada rencana dan kehendak Allah. Sejak kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia jatuh dalam dosa dan diselamatkan kembali oleh Kristus berkat wafat dan kebangkitannya. Manusia pada akhirnya memperoleh hidupnya yang baru, hidupnya yang kekal. Yang kedua, don't put God's name in your personal agenda. Jangan menggunakan nama Allah untuk kepentingan dirimu. Allah seakan-akan menjadi pusat bisnis untuk memperkaya diri dan mencari popularitas diri, atau dengan kata lain, promosi untuk memperoleh banyak pengikut. Tujuannya hanya untuk bisnis. Allah bukan bisnis. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, karena akar segala kejahatan adalah uang. Sebab untuk memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bandingkan 1 Timotius bab 6 ayat 10. Janganlah mencari-cari teks kitab suci untuk pembenaran diri. Seorang pewarta jangan memanipulasi teks kitab suci dengan menempatkannya dalam kenyataan konkret. Ciri yang ketiga, tidak memprediksi setiap malapetaka dan bencana yang terjadi karena hukuman Allah. Allah yang kita imani bukan Allah yang suka membalas dendam. Malapetaka dan bencana yang terjadi bukan semata-mata Allah mau menghukum dan membalas dendam atau mau membinasakan manusia dari pentas dunia ini, tetapi juga karena manusia yang tidak bertanggung jawab atas segala yang dipercayakan Allah kepada manusia. Ciri yang keempat, jangan menjadikan pelayanan hanya untuk menakut-nakuti orang. Kehadiran seorang pewarta sabda Allah bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Pewartaannya hanya berada di ranah psikologis
dengan permainan propaganda yang menakutkan seseorang, menakutkan orang lain secara psikologis belaka. Sabda Allah perlu diterima dengan hati yang bersih dan murni. Biarkanlah sabda Allah hadir membaharui hidup secara spiritual. Para murid Yesus diutus untuk mewartakan kabar baik, kabar keselamatan yang diberikan Allah kepada setiap orang yang beriman dan yang percaya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kitab suci atau sabda Allah untuk menghukum sesama. Kitab suci atau sabda Allah bukan sumber yang dijadikan untuk menghukum sesama. Sabda Allah itu seperti benih yang ditabur oleh seorang penabur. Ada yang jatuh di tempat berbatu, ada yang jatuh di tempat yang berduri, tanah yang kering, ada juga di tanah yang subur. Seorang pewarta diharapkan untuk memberikan kesuburan hidup bagi benih yang telah ditanam. Janganlah menggunakan kitab suci Anda untuk menghukum dan menyalahkan kitab suci dan keimanan orang lain, sebab Allah yang diimani tidak mampu dirangkul dalam sebuah tulisan suci apapun. Katolik selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin.